Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa la mathila lahu. Ilahul awwalin wal akhirin, badi'us samawati wal ardin, alladzi la syarafa illa fi ta'atihi wa la 'izza illa fi tadallul li'azamatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu, al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila shiratil mustaqim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keridhaannya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban salat Jumat bersama. Salawat bertangkai salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, suri tauladan kita, rahmatan lil alamin, untuk kita teladani, untuk kita contoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Mari kita sibukkan diri dengan mempelajari agama ini, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa memperbaiki diri sehingga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, tidak terasa. Baru kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Sebelumnya kita sudah melaksanakan siyam, puasa, qiyam, sholat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, memuliakan orang-orang yang berpuasa dengan memberikan bukaan kepada mereka, menyantuni anak yatim, memberikan zakat. Hingga puncaknya kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang barusan saja telah meninggalkan kita. Maka beruntunglah bagi mereka yang mengisinya dengan ketaatan dan kebaikan. Sungguh merugi bagi mereka yang mengisinya dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Oleh karenanya di bulan Syawal ini, tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah, marilah kita jadikan bulan Ramadan kemarin sebagai tolak ukur kita untuk menjadi insan yang rabbani, bukan insan yang ramadhani, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Akan tapi kita buktikan, inilah madrasah Ramadan yang telah mencetak kita, mendidik kita untuk menjadi hamba yang rabbani. Kenapa? Karena ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti sampai di situ.
Ketaatan adalah ketaatan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Selama jiwa masih dalam raga, maka ketaatan harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang ajal menjemput kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada kita, ya kaum, wahai kaum, al-mudawamah, kontinulah, beramalah terus menerus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan ibadah seorang hamba itu hanya sebulan, 2 bulan, setahun maupun 2 tahun. Akan tetapi kata beliau, innallaha lam yaj'al lil mu'min ajalan li'ibadatih. Sungguhnya Allah tidak menjadikan ajal tertentu, batasan tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sampai ajal menjemput kita. Oleh karenanya di bulan Syawal ini jadikanlah titik nol bagi kita untuk kembali memperbaiki diri, kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar telah lulus dengan kamplod di Akademi Ramadan, di pesantren Ramadan, sehingga puasa yang kita lakukan ada efeknya setelah Ramadan. Sedekah yang kita berikan ada efeknya setelah Ramadan. Bacaan Quran yang kita rutinkan, kita hatamkan, ada efeknya setelah bulan Ramadan. Kemudian sholat malam berupa sholat tarawih yang kita rutinkan setiap malam pada bulan Ramadan, kita jaga setelah bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hari ini adalah modal utama bagi kita. Maka jagalah modal utama ini dengan baik. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, innama anta ayyam, sungguhnya engkau wahai anak Adam hanya rentetan hari-hari. Idza dhahaba yaum dhahaba ba'duk. Apabila sebagian hari telah meninggalkan kita, maka artinya umur kita berkurang. Maka artinya sedikit demi sedikit kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya ruh kita dari raga kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan, bahkan di bulan Syawal ini Allah langsung susulkan syariat puasa sunnah yang sangat agung, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atbahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari pada bulan Syawal. Boleh runtut puasanya, boleh pisah-pisah puasanya, terserah, yang penting di bulan Ramadan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan lewat lisan Rasulnya, kana kasiyamid dahar, maka dia seperti puasa setahun penuh. Ketika kita pada bulan Ramadan rutin membaca Al-Quran, maka tidak berhenti di situ. Bacalah Al-Quran di luar Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Bahkan kata Nabi SAW tegaskan, akhtimil Quran fi syahr, hatamkan Quran dalam sebulan. Jika tidak mampu, maka kontinulah dalam membaca Al-Quran. Sesungguhnya inna ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit namun kontinu. Rutin baca Al-Quran, jangan berpaling dari Al-Quran, karena Allah sudah mengancam kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, dan pada hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada rugi dalam membaca Al-Quran. Dalam satu hurufnya terdapat 10 kebaikan. Lebih bertambah agung jika kalau kita baca dalam sholat. Thalathu ayat yaqra bihinna ahadukum fi sholati khairun min thalathi khalifatin idhamin thiman. 3 ayat yang kita baca dalam sholat kita, maka itu lebih baik dari 3 unta betina besar yang bunting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencaratkan kita qiyamul lail, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan. Maka hal itu tidak berhenti pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan, mari kita jaga semangat qiyamul lail tersebut dengan merutinkan qiyamul lail. Tidak bisa 11 rakaat,
3 rakaat. Tidak bisa 2 rakaat, 1 rakaat, yaitu salat witir. Karena Rasulullah SAW berkata, alaikum biqiyamil lail, wajib bagi kalian menjaga melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu amalan orang-orang saleh sebelum kalian, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa manhatun 'anil itsmi, dan penghapus, pencegah kita dari perbuatan dosa. Wa mukaffirat lisayyi'at, dan penghapus dosa-dosa kita. Kemudian di bulan Ramadan kita juga memberikan infak, sedekah, bahkan zakat di akhir Ramadan. Maka jagalah spirit ini, amal ibadah agung ini di luar bulan Ramadan. Ma naqasat shadaqatun min mal. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah berkah, bahkan menambah harta kita. Itu bentuk syukur kita kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, berupa rizkinya, hartanya, kesehatannya, dan keluarga yang kita berikan kepada kita. Dan yang paling terpenting, ihfadillah yahfadka. Itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagaimana kita di bulan Ramadan menjaga perut kita dari masuk makanan ke dalam diri kita, menjaga tenggorokan kita dari masuk minuman ke dalam diri kita, maka jagalah perut ini, tenggorokan ini dari perkara-perkara yang haram. Karena ayu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih berhak untuknya melahap tubuhnya dan dagingnya yang tumbuh dari perkara haram. Ketika bulan puasa, kita menjaga lisan kita dari berkata kotor, berucap bohong. Maka di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga, kita juga terus berusaha menjaga hal tersebut. Jangan sampai lisan kita menyakiti saudara kita. Jangan sampai lisan kita berkata hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh anggota badan kita jaga, maka Allah akan menjaga kita. Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib, seorang imam tabi'in besar, mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la azidanna fi salati." Wahai anakku, aku senantiasa akan menjaga salatku, menambah salatku, lebih rajin ibadah salatku. Li'an uhfadha fik, agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan orang tua sangat bergantung, sangat berefek kepada kesalehan sang anak, keutuhan, kesehatan, keselamatan keluarga kita. Maka mari kita protek keluarga kita dengan menjaga iman. Tidak cukup imun, tapi iman dan ketaatan kita jaga kepada Allah. Dengan ketaatan, maka Allah akan menjaga kita. Terlebih sekarang di mana Covid masih terus meningkat, seharusnya kita menjaga iman kita, selain menjaga imun kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan, kewajiban-kewajiban, dan tinggalkanlah keharaman-keharaman, larangan Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bis salati wassalami ala nabiyyikum wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannataka wa kulla amalin yusilu ila mardatik. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min adzabik. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.